Selamat datang di kisah paling gelap dan mengerikan dari dusun setan. Sebuah tempat yang namanya saja sudah membangkitkan kengerian. Ini adalah cerita tentang bagaimana ambisi busuk dan dendam pribadi bisa memicu sebuah kutukan yang jauh, melampaui batas kematian. Kisah kita dimulai dengan seorang guru muda bernama Dwi yang penuh semangat dan harapan. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan, sebuah permulaan baru. Namun, kebahagiaannya seketika terusik saat ia dipindahkan tugas secara mendadak ke sebuah sekolah cabang yang disebut Dusun Setan. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa nama itu hanyalah sebutan, sebuah takhayul belaka. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Dwi yang sangat membutuhkan pekerjaan terpaksa menerima tanpa tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam sarang iblis. Ibunya dengan naluri seorang ibu berpesan agar Dwi senantiasa menjaga diri dan tidak meninggalkan salah. Sebuah peringatan yang kini terasa seperti bisikan akan bahaya yang akan datang. Setibanya di rumah dinas, Dwi langsung merasakan aura aneh. Rumah itu sepi, tidak terawat, dan sinyal teleponnya hilang total. Seolah dusun setan sengaja memutusnya dari dunia luar. Pertemuan pertamanya dengan seorang nenek misterius yang tiba-tiba menghilang menambah kecurigaan. Kemudian peringatan dari warga di warung, jangan keluar rumah setelah maghrib di dusun setan, menguatkan firasat buruk Dwi. Puncak kengerian awal adalah ketika Dwi dikejutkan oleh penampakan pocong. Ia diselamatkan oleh seorang pemuda lokal bernama Yogi, yang tanpa ia ketahui adalah bagian dari rencana jahat yang akan menjebaknya lebih lanjut. Namun, apa motif di balik semua teror ini? Mundur sejenak, kita bertemu dengan Fadli, seorang guru senior yang telah mengabdi puluhan tahun sebagai honorer. Hatinya dipenuhi bara cemburu dan sakit hati saat melihat guru pribumi, Anto, yang baru 6 bulan mengabdi, diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji besar. Kepala sekolah dengan arogansinya menolak memprioritaskan Fadli. Terang-terangan mengatakan ia mengistimewakan penduduk asli dusun setan. Protes Fadli tak digubris, justru berujung pada pemecatan yang menghancurkan hidupnya. Dari situlah dendam mulai tumbuh subur. Fadli bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan seluruh dusun setan dan meraih kekayaan luar biasa dengan mendirikan sekolah tandingan di kota. Ia mencari bantuan dukun, seorang ahli ilmu hitam yang dulunya adalah musuh lama dusun setan. Dukun itu setuju, namun dengan satu syarat mengerikan. Fadli harus menyiapkan tumbal untuk mencapai kekayaan dan kehancuran dusun tersebut. Dan tumbal itu tanpa disadari adalah Dwi. Ketika Yogi mengantar Dwi ke sekolah, ia merasakan hal luar biasa. Sekolah itu sangat sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu masuk kelas 6 bukaan diafragma, kengerian mencapai puncaknya. Dwi berhadapan dengan arwah murid-murid berwajah seram yang minta dipasangkan kepala. Mereka sebuah petunjuk mengerikan bahwa sekolah itu adalah tempat tumbal. Terungkaplah bahwa Dwi adalah tumbal yang disiapkan oleh Fadli, dan Yogi adalah mata-mata yang ditugaskan memantaunya. Beruntung, di tempat lain, seorang teman Fadli bernama Al bertemu ibu Dwi di sekolah utama dan memperingatkan tentang bahaya yang mengancam Dwi. Al bersama rekannya, seorang pria spiritual yang kita sebut Pak Ustadz, segera berangkat ke dusun setan untuk menyelamatkan Dwi.
Dwi berusaha kabur dari rumah dinas, diliputi ketakutan yang mencekam. Namun, Yogi dengan senyum palsu pura-pura membantunya dan justru mengantar Dwi ke bangunan sekolah tua, tempat Dukun dan Fadli telah memulai ritual tumbal yang mengerikan. Di tengah ritual gelap itu, Fadli dan Dukun bersiap mengorbankan Dwi. Namun, di saat-saat kritis, Al dan Pak Ustaz tiba. Pertempuran antara iman dan kegelapan pecah. Pak Ustaz mengumandangkan doa-doa suci, Al-Fatihah dan ayat kursi yang mengguncang roh-roh jahat. Dalam momen itu, Pak Ustaz melihat peluang. Ia mengubah arah serangan roh yang disiapkan sebagai tumbal. Dengan kekuatan spiritualnya, ia meyakinkan arwah-arwah tersebut bahwa Fadli dan Dukunlah yang telah membunuh mereka, bukan Dwi. Roh-roh yang seharusnya menjadi alat kejayaan kini berbalik menyerang tuan mereka sendiri. Dukun, Fadli, dan anak buah mereka tewas di tempat, dimakan oleh konsekuensi dari perbuatan keji mereka. Akhirnya, Dwi berhasil diselamatkan dari jebakan dan kembali bertemu dengan ibunya. Selamat dari mimpi buruk di Dusun Setan. Kisah Dusun Setan adalah pengingat bahwa dendam tak akan pernah membawa pada kejayaan sejati, dan kejahatan akan selalu menemukan balasan setimpal.